Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib dari kelas Bidang Farmasi dengan nomor induk mahasiswa F2018-011-05. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah kimia medisinal yang berjudul hubungan kualitatif struktur aktivitas. Yang pertama ada fase farmaseutik. Contohnya pada obat pil, kaplet atau tablet. Pada sediaan ini terjadi disintegrasi, setelah itu didisolusi dan akhirnya menembus membran biologis. Selanjutnya fase farmakokinetik. Pada fase ini ada tempat kerja atau reseptor, yakni yang terikat dan juga yang bebas. Adapun faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas, yang pertama hubungan struktur aktivitas empiris yang bersifat insidental atau berdasarkan data percobaan yang tersedia. Contohnya seperti struktur obat simetrik. Selanjutnya hubungan struktur aktivitas yang sebenarnya. Yang pertama itu hubungan sifat fisika kimia dan aktivitas. Yang kedua hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis. Obat dengan tempat aksi yang sama. Selanjutnya hubungan struktur aktivitas tak langsung. Dan yang terakhir hubungan struktur aktivitas untuk stereoisomer. Adapun faktor-faktor yang kurang mendukung untuk hubungan struktur dan aktivitas, yakni adanya perbedaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Selanjutnya ada senyawa yang digunakan merupakan bentuk prodrug. Terus ada aktivitas obat yang dipengaruhi oleh banyak kondisi in vivo. Terus senyawa memiliki pusat atom asimetris. Senyawa yang memiliki aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain tetapi berbeda mekanisme kerjanya. Selanjutnya ada pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Terus ada obat yang bersifat multipoten dan yang terakhir adanya perbedaan spesies. Selanjutnya hubungan sifat fisika dan aktivitas. Perubahan struktur non-kritik tidak akan menyebabkan perubahan aktivitas secara in vivo. Penambahan gugus nonpolar untuk meningkatkan livabilitasnya ditoleransi selama tidak mengganggu interaksi antara obat dan reseptor. Contohnya seperti pada turunan P-alkyl fenol, aktivitas antibakterinya maksimum pada jumlah atom C sama dengan 5-6. Analog tiroksin, aktivitas antitiroidnya maksimum pada jumlah atom 2. Selanjutnya hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat dengan tempat aksi yang sama. Yang pertama, HSA berdasarkan interaksi gugus senyawa-senyawa agonis pada tempat aksi yang sama. Pada poin ini ada dibagi menjadi dua, yakni yang pertama biokatalis dan senyawa mimetik. Selanjutnya ada tumpang tindih aktivitas mimetik dengan biokalitasnya. Terus poin kedua, HSA berdasarkan interaksi senyawa antagonis dan agonis pada tempat aksi yang sama, di mana struktur senyawa agonis dan antagonisnya kompetitif. Terus substrat dan penghambat enzim. Poin ketiga ada obat-obat segolongan aktivitas dan farmakologinya. Terus selanjutnya perkiraan ED50 atau lethal dosis 50 dengan logaritma Probit. Penentuan LD50 akut alkaloid belavorin pada tikus putih 10 ekor, 5 jantan dan 5 betina. Volume yang diberikan pada tikus yakni 0,025 mili. Di mana larutan per gram berat badan. Lalu obat dibuat dalam 2% asam malat mengandung 40 mg dan kemudian diencerkan sehingga didapatkan kadar 10, 14, 20 dan 28 mg per mili. Lalu dicatat jumlah kematian tikus. Hasil percobaan dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya tetapan afinitas. PA2 dapat diukur sebagai kadar molar senyawa antagonis P yang diperlukan untuk menggandakan dosis senyawa agonis sebagai kompensasi terhadap antagonis.
A1 merupakan dosis senyawa agonis yang memberikan efek 50% dari respon biologis yang maksimal. Adapun A2 yakni merupakan dosis senyawa agonis yang memberikan efek 50% dari respon biologis maksimal dengan keberadaan senyawa antagonis. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.